Sayyid Abdul Al-Haddad itu masyhur. Kalau ada orang sowan ditanya, kiaimu nak mulang tau nangis? Mboten nate. Lereni ngaji wek wong ngono iku. Atine atos gitu. Tapi Abdul Hasan Asyadzili kalau ada orang tamu tanya, kiaimu nak mulang tau guyu? Mboten nate. Lereni wong ra iso syukur gitu. Jadi ini dua kutub besar. Siapa yang enggak tahu kewalian Abdul Hasan Asyadzili? Siapa yang enggak tahu kewalian Sayyid Abdul Al-Haddad? Nah ini kalau Gus Ali sudah dua-duanya guyu ya sering, nangis ya sering, sudah ini sudah makomen, ini sudah Majma'ul Bahrain kalau dalam ilmu tasawuf. Dan itu mirip perdebatan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Yahya itu happy, hidupnya happy. Kayak bapak saya itu hidupnya happy. Zaman miskin saja gak pernah susah. Gak pernah susah ya. Bapak saya itu khasnya gak pernah susah. Mau meninggal saja masih guyon sama saya. Mau kapundhut tuh seguyon kalian. Ya seneng, ya happy saja. Jadi mirip cerita Jalaluddin Ar-Rumi. Beliau mau kapundhut, muridnya nangis semua, marah-marah dia. Kamu murid-murid yang bodoh. Saya ini mau ketemu kasih kamu tangisi. Ayo joget semua. Makanya kalau ada orang mati kok ceria itu karena madzhab Jalaluddin apa? Ar-Rumi. Masyhur itu. Ini malam pengantin saya, kenapa kamu nangis? Makanya jadi mitos kalau mimpi jadi manten tuh mau mati. Karena kalau Jalaluddin Rumi istilahkan kematian itu adalah pengantin. Umar bin Abdul Aziz, salah satu khomisul khulafa masyhur itu. Ketika mau kapundhut orang nangis semua juga dia marah. Memangnya saya mau kemana kok kamu tangisi? Ila khairi madhubin ila khairi rahimin, ila arhamir rahimin. Timbang kumpul kon sumpek. Atok mati katanya. Memangnya saya mau kemana? Ila khairi madhubin ila, kedat yang terbaik yang kita tuju. Ini mirip Nabi Yahya. Sehingga Nabi Isa koclok, mali aroka dohikan ka'annaka ta'manu min makrillah. Kamu kok sering senyum, sering guyu, ngakak-ngakak, seakan kan kamu tuh tidak pernah akan kena siksa. Nabi Yahya gantian balas, mali aroka abisan ka'annaka taqnatu min rahmatillah. Lah kamu merengut terus koyo ora ono rahmate pangeran saja. Ini terus jadi madzhab antara Abdul Hasan Asyadzili dan Sayyid Abdul Al-Haddad. Sayyid Abdul Al-Haddad juga diikuti banyak kiai. Itu kalau habis sholat tuh masih susah, diterima enggak, sholat kita makbulah apa enggak, puasa kita makbul apa enggak, sujud kita makbul apa enggak. Tapi kalau Abdul Hasan Asyadzili, kalau ada orang tanya gitu dimarahin. Sujud kula ditampi boten, ya Sayyid Abdul Hasan Asyadzili. Gak usah mikir ngono, ditegir sujud wis luar biasa. Orang geruang ditegir sujud, gak usah mikir ditampa ta ora. Loh iya, ketika kita nanti ketemu Allah, prestasi betul gak pernah sujud itu. Sebagai hamba kita bangga pernah sujud, terus gak penting ditampa ta ora. Bahkan kalau anak-anak muda ini kepengen ditampa niate elek. Ditampa digajar pangeran terus mlebu swarga terus sama bidadari gitu. Jadi muni ditampa tapi pikirannya sudah ngayal macam-macam. Kalau madzhab Abdul Hasan Asyadzili tidak. Sehingga kitab hikam, kita tahu kitab hikam itu adalah dikarang Ibnu Athaillah As-Sakandari, dia muridnya Abdul Abbas Al-Mursi, dan ini terus muridnya Abdul Hasan apa? Asyadzili. Itu cerminan Syadziliyah murni. Ya saya ulang lagi, itu cerminan Syadziliyah apa? Murni. Sehingga beliau ngendikan masyhur itu, qalilul amali ma'a syuhudil minnah minallah khairun min kasiril amali ma'a ru'yatit taqsir. Jadi amal sedikit tapi yakin itu anugerah Allah, lebih baik beramal banyak tapi masih merasa salah karena ra ono syukure. Makanya bapak saya Gus Ali ana wong abangan gelem salat, gak tahu gak disahno sah terus. Ketika ada orang fikih marah-marah tapi rubah gedang, wes rubah gedang lah, pokoknya sah terus. Pokoknya sah terus. Ini sangat-sangat sadili berarti. Ini penting saya utarakan supaya khazanah kita itu tidak pernah habis. Karena al ulama warasatul anbiya. Nabi tidak ada warosati, tapi warasatul anbiya. Sehingga semua watak para nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu semua tercermin pada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cerita paling terkenal tentu Asra Badrin. Tawanan-tawanan perang Badarin mau diapakan? Rasulullah istasyara Abu Bakrin. Terus kata Abu Bakar, itu keluargamu ya Rasulullah. Hum asyiratuka, hum aqaribuka. Ya maafkan saja. Terus ditanya Umar, menurut kamu gimana Umar? Itu kan orang-orang yang ngusir engkau ya Rasulullah. Yang dulu ingin membunuh engkau, sekarang ketangkap ya bunuh, kok repot. Apa kata Rasulullah? Masaluka ya Abu Bakrin kamasali Ibrahim isqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim.
Sing prestasi ya alhamdulillah, sing ra prestasi muga-muga pangeran akeh sepurane. Sudah gitu ya cara Gus Ali ya sih ngono kok repot. Wa masaluka ya Umar kama salinnu isqala rabbil la tadzar alal ardi minal kafirina dayara sudah habisi saja ning donya kok kafir. Tapi anehnya apa? Rasulullah akhudha bi madzhabi Abi Bakar. Nabi mengambil pendapatnya siapa? Abu Bakar. Karena Nabi kena khitab anit tabi millata Ibrahim apa? Hanifah. Akhirnya terus keterusan. Akeh kiai NU nek ana umat salah dibarno nganti ra roh nak salah. Makanya kenangan saya sama Mbah Sal Mahfud karena beliau itu sepupu sama Mbah saya di Sahal itu. Kata Mbah Sal gini, "Hak umpama pantes," kata beliau ini, "umpama pantes, pondok-pondok itu tak sertifikat." Kenapa, Mbah? Lah ya akeh kiai gondrong muridé kon gondrong kabeh terus kadang rapati salat jare diulang kali jogo. Engko neng kali-kali golek Nabi Khidir gak tau ngaji. Lah ngene ku nak ditakoki afiliasine kok NU gitu. Mau disertifikat, jadi distandarkan. Pokoknya anggar gak ono takribe ya ora NU gitu. Karena nanti kalau gak disertifikat ini terus khayal-khayal macam-macam ini rata-rata kan afiliasinya juga ngeklaim NU. Padahal ya itu tadi. Jadi diulang kali jogo langsung diulang macam-macam. Ini penting saya utarakan karena standarisasi ini penting. Caranya gimana? Kita harus sebanyak mungkin baca khazanah Islam. Makanya Imam Ghazali, kayak apa pinternya Imam Ghazali? Beliau di akhir kitab Ihya ngendikan wa alaika bimudawamati mutalaati kitab khilyatil auliya wa tabaqatil apa? Asfiya. Sehingga kita akan punya khazanah yang luar biasa. Saya punya banyak tentang kearifan ya para ulama-ulama dulu. Di antaranya dulu saya sering diceritain bapak tapi gak paham, tapi setelah saya ngaji lama-lama paham. Beliau pernah didawi Badullah gini. Nur dhisik ana wong salat 2 rakaat. Terus syukur akhirnya salat lagi sampai 4 rakaat. Saking syukurnya salat lagi sampai 6 rakaat. Seterusnya sampai 1000 salat. Kita tahu itu Said Ali Zainal Abidin. Jadi dia menambahkan salat itu karena iskon lillah wa syauqan lillah, mahabbatan lillah. Bukan kayak kita karena ingin salat 1000 rakaat dibagi sekian menit terus kenanya 2 jam. Jadi kayak kita taraweh lah 20 menit, 20 rakaat dibagi sekian kenanya 7 menit. Pentingnya apa? Meskipun kita tidak akan mengalami seperti itu, tapi kita menjadi tahu ketika Rasulullah SAW menghentikan wa qurratu aini fis shalah. Bahkan Nabi kalau banyak masalah itu Nabi yataraddad, mutaraddidan di dalamnya. Setelah mutaraddidan agak panik, Nabi tanya gini sama Aisyah, Aina Bilal, Aina Bilal. Bilal kemana, Bilal kemana? Setelah Bilal notok, tok 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 tok, ya Rasulullah as-sholat. Arifna ya Bilal, arifna ya Bilal. Saya kasih istirahat ya Bilal, saya kasih istirahat. Karena roh dunya, roh politik, roh kebudayaan, roh dulur bulet kabeh. Sing ra bulet mok sitok hubungan ambek Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut as-sholat rohatul mukmin. Apa yang terjadi? Ashabu Rasulillah ketika Sayyidina Umar ditusuk oleh Abu Lulu al-Majusi, tentu pakai kira-kira ya panah yang kayak pancing. Jadi kalau sudah dimasukkan kadu cabut itu sakitnya minta ampun. Apa kata Umar? Nanti cabut ketika saya sholat. Karena sekali sholat dan setelah itu dicabut nggak terasa. Ya, kalau sholat kita ada nyamuk ya sudah. Ini penting saya ceritakan sampai ada wali ditawarin Allah, silahkan masuk surga, tanya ya Allah di surga ada sholat enggak? Kalau tidak ada sholat enggak lah katanya. Karena dia enggak bisa membayangkan nikmat tanpa sholat. Sehingga penting sekali kekaguman-kekaguman ini. Ketika Sayyidina Umar wafat, di antara yang pertama ditanyakan adalah yang bunuh saya siapa? Itu Hulamul Mughirah, Abu Lulu al-Majusi. Beliau spontan langsung ngendikan gini, Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdatan tuhajuni biha yaumal qiyamah. Matur nuwun Gusti, saya dibunuh oleh orang yang enggak pernah sujud. Kalau saja dia pernah sujud, saya tidak berani maksudkan dia. Jangan-jangan sujud itu engkau terima kemudian dia min ahlil jannah. Kayak apa pentingnya kenangan sujud? Rasulullah juga pernah ngendikan nanti kalau dunia sudah ruwet, as-sajdatul wahidatu khairun minad dunya wa ma fiha. Satu sujud lebih baik ketimbang dunia seisinya. Karena itu kelayakan kita sebagai hamba. Makanya Abu Hasan Asadili ngendikan, sudahlah kafal amilina jazaan an radhiyakalaka ahlan. Sudah ditakdir ngamal sudah harus syukur. Kok mikir ditompo ta ora usah, gak penting.
Itu madzhab Abdul Hasan apa? Asy'ari. Dan itu ditiru para kiai-kiai kita. Madzhab Said Abdul Haddad juga ditiru kiai-kiai kita. Sehingga sedekah Rasulullah ketika ngendikan al ulama warasatul anbiya. Ini penting saya utarakan karena khazanah kita biar tetap kaya. Makanya masyhur dalam Manaqibul Ghazali kita tahu Imam Ghazali itu orang yang luar biasa, pengarang Ihya. Saya punya banyak karangan beliau, Al-Arba'in Al-Usul. Tapi yang paling saya cintai tentu Ihya, kitab Mustasfa, kitab Qawaid Fikih itu, Usulul Fikih itu. Manaqibul Ghazali adalah Rasulullah pernah jajar Nabi Musa. Terus Rasulullah ngendikan ulama ummati ka anbiya'i Bani Israel. Terus kata Nabi Musa, yang benar saja, masa ulama kok kapasitasnya kayak Nabi, apapun hebatnya itu enggak mungkin lah kapasitasnya kayak Nabi. Terus kata Rasulullah, ya sudah buktikan saja. Terus dipanggillah Imam Ghazali. Ketika dipanggil, ini katanya Ghazali katanya. Ditanya sama Nabi Musa, siapa namamu? Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Mau jawabnya panjang. Terus kata Nabi Musa, kecangkeman gitu, cara orang Jawa itu kecangkeman, ditakoki jeneng kok jawabnya kakean. Terus kata Imam Ghazali, ya lumayan saya. Jenengan ditanya Allah sing ya'lamus sirra wa akhfa saja jawabnya kelebihan gitu. Apa itu kata Nabi Musa? Wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Qala ya asaya atawakkau 'alaiha wa ahusyu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Jadi Nabi Musa ditanya, sing mbok gawa iku apa ta? Ini tongkat saya, tak pakai ini, tak pakai ini, tak pakai ini. Jadi masih banyak kelebihan jenengan timbang saya. Akhirnya fa'aqarra Nabi Musa ini ikrar bahwa benar-benar ulama Rasulillah itu keambiai Bani apa? Israel. Jadi khazanah-khazanah kecerdasan gini ini penting. Sehingga ketika ada kemacetan fikih, ada kejumudan fikih, tugas kita adalah memecahkan kejumudan itu. Misalnya begini, ini yang sering dilakukan Bapak saya dan Gus Ali. Kancanan wong fasik hukumnya piye? Ya ora oleh, wong kok kancanan wong fasik. Tapi kalau dibalik, bina wong fasik boleh ndak? Boleh. Syaratnya bina kudu ngancani. Jadi dibelokkan gitu aja sudah rubah. Hadza huwal fiqh. Yang dikatakan fikih ya seperti ini. Tapi orang-orang yang enggak ngerti detailnya fikih, apalagi usul fikih, fikih itu menjadi rumit. Makanya ahli sunnah itu luar biasa. Ada orang mati karena narkoba atau karena apa itu? Oplosan. Itu kiai cokre. Itu kiai alim biasa datang. Itu ya biasa mempersaksikan, nggih mayite sae nggih. Nggih. Padahal orang itu enggak percaya ini orang mati cokre kok apa? Sae. Padahal dia di kiainya bilang gini, wis sae saiki wis iso nakal katanya. Maksudnya saya sudah mengakhiri semua kenakalannya lewat apa? Lewat kematian tadi. Karena itu doa Rasulullah. Rasulullah itu kalau ngedikan itu luar biasa. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikan hidup ini ziyadatan li fi kulli khairin. Jadi anggap saja kalau hidup itu berarti potensi tambah baik. Anggap saja kalau mati itu akhir dari segala keburukan. Berarti orang cukri ini mati itu baik apa buruk? Baik, karena dia sudah tidak bisa buruk lagi. Makanya saya